Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali memungkinkan kita pada pagi hari ini di minggu yang telah dikuduskan ini boleh menyatakan kesatuan hati, iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus di dalam ibadah minggu. Oleh karena itu, marilah kita memulai ibadah kita. Kita berdiri dan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 35, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah ini. Ibadah minggu yang kita laksanakan saat ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semestinya lah hati kita selalu diliputi oleh ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang besar selalu dilayakkannya di dalam kehidupan kita, selalu diperkenankan untuk kita nikmati. Ketika kita masih diperkenankan untuk menikmati nafas kehidupan sampai detik ini, itu karena kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam hidup kita, bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengagungkan kuasa-Nya dan mensyukuri kasih-Nya dengan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Marilah kita menyambut perintah hidup baru ini dengan pujian Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita, memberi hikmat memahami firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memuliakan nama-Mu di minggu yang kudus ini, bersama dengan segenap jemaat yang menyatukan hati dan iman di berbagai tempat untuk menghadap Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa
hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat yang melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing saat ini. Sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka suci kuduskanlah hati kami, ampuni dosa kami, agar kami layak mendengar suara Tuhan, memahami, mengerti, dan hidup di dalamnya. Dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan untuk gereja Toraja Mamasa pada hari ini telah ditetapkan dari Kejadian pasal 24. Kita akan membaca beberapa bagian, yaitu dari ayat 34 sampai ayatnya yang ke-38, dilanjutkan pada ayat 42 sampai 49, dan ayat 58 sampai 67. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Kemudian dilanjutkan pada ayat 42 sampai 49. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allahku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku air minum sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Rifka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberikannya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukan juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Kemudian ayat 58 sampai 67. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhmu. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak
telah datang dari arah sumur Laharoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop yang kita baca pada saat ini berbicara tentang proses mencari pasangan hidup bagi Ishak anak Abraham, sang anak perjanjian. Dan di dalam proses ini kita menemukan dan belajar banyak hal. Bahkan dapat kita katakan bahwa perikop ini membawa kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang sangat mengenal kehendak Tuhan, percaya sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan dan juga rancangan Tuhan, di mana kita juga semestinya demikian. Namun yang pasti, mengenal kehendak Tuhan bukanlah sebuah perkara yang mudah. Amsal sendiri menuliskan itu. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 25 yang mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya menuju maut. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan bagi kita sekarang ini adalah tentang bagaimana mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita, termasuk di dalam menjalani masa depan kita. Nah, melalui perikop ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, keyakinan tentang pertolongan Allah. Di dalam percakapan Abraham dengan hambanya jelas terkandung sebuah keyakinan bahwa Allah akan menuntun. Sebelum Eliezer berangkat, Abraham sudah memohon penyertaan Tuhan, kemudian memberkati Eliezer. Maka hambanya pun berjalan di dalam penyerahan penuh kepada pertolongan Tuhan. Ketika Eliezer tiba di mata air Haran, ia pun meminta petunjuk Tuhan secara pribadi. Bahkan kemudian keluarga Ribka begitu meyakini sehingga berani mengambil sebuah keputusan dengan mengatakan bahwa semua ini datangnya dari Tuhan. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Pergumulan Ishak mendapatkan teman hidup adalah jelas pergumulan iman dan doa kepada Allah. Di dalam ayatnya yang ke-63 menunjukkan bahwa Ishak turut berdoa sama seperti ayahnya dan juga hambanya Eliezer. Hal ini menunjukkan bahwa doa itu sangat penting di dalam mengambil keputusan dan dalam hal apapun itu, sekecil apapun, agar yang terjadi adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Persekutuan yang akrab dengan Tuhan
akan menolong kita memahami apa kehendak Tuhan, apa yang terbaik di dalam pandangan Tuhan. Karena itu jugalah maka Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam Yohanes 15 ayat 7 dengan mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kemudian yang kedua, dalam perencanaan dan pencarian kehendaknya didasari oleh dalam perencanaan dan pencarian hendaknya didasari oleh kehendak Tuhan. Langkah demi langkah di dalam ayat 27, 40 dan 50. Dalam hal ini Abraham memberikan perintah agar tidak mengambil perempuan dari orang Kanaan, bangsa yang tidak mengenal Abraham, melainkan mengambil dari kalangan keluarga Abraham sendiri. Eliezer mengikuti apa yang seharusnya ia lakukan sesuai dengan keinginan tuannya. Dia seorang pelayan yang sangat bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya dengan begitu baik di dalam pembacaan ini. Dalam kisah ini jelas bahwa tahap demi tahap tidak ada yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena mereka semua melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan memohon tuntunan Tuhan bagi mereka. Eliezer berhasil memilih yang seiman dengan Abraham. Mengapa? Karena Allah tidak menghendaki adanya pernikahan campuran yang bisa berakibat kepada kemurnian kepercayaan mereka kepada Allah. Hal ini menjadi penting sebab keputusan akan perkara ini menjadi benang merah terlaksananya janji Allah sejak semula kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar yang kelak akan melahirkan juru selamat. Karena itu penting untuk mempertimbangkan aspek ketaatan pada perintah Tuhan di dalam segala hal, sekecil apapun itu. Tuhan pasti akan memberkati semua rencana yang kita laksanakan dalam ketaatan terhadap petunjuknya. Kemudian yang ketiga, pemilihan harus berdasarkan kualitas. Tidak boleh sembarangan. Kan persoalan fisik, bukan persoalan tentang harta kekayaan materi yang sifatnya hanya sementara saja. Bukankah ketika seseorang hendak membeli barang misalnya, pastilah dia akan memilih barang yang terbaik dari yang baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Di dalam masalah seseorang memilih teman hidupnya, penting baginya untuk memperhatikan siapa yang akan ia pilih. Keluarga Abraham pertama-tama memilih untuk mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam memilih pasangan bagi Ishak untuk menjadi istrinya. Rivka adalah perempuan yang murah hati, adalah perempuan yang rajin, rendah hati dan tulus serta beriman. Ia berani meninggalkan kenyamanannya karena yakin bahwa Tuhan Allah yang telah menghendaki semuanya. Tidak mungkin Rivka ini mau memberi minum kepada seorang tua yang asing yang baru saja dikenalnya. Bahkan juga memberi minum 10 ekor unta sampai puas jika ia bukan perempuan yang baik hati. Di sini terbukti bahwa iman seseorang akan mempengaruhi keseluruhan hidupnya. Bagaimana kita hidup di hadapan sesama adalah wujud dari pengenalan kita terhadap Allah. Iman kita tercermin melalui sikap kita, tingkah laku kita di dalam berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, jika kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan dan mengerti kehendaknya di dalam
setiap pilihan yang kita buat di dalam hidup kita, di dalam setiap keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita, entahkah itu merencanakan kegiatan-kegiatan persekutuan, entahkah itu kegiatan di dalam keluarga kita, masyarakat, pekerjaan, memilih pekerjaan, melanjutkan pendidikan, juga di dalam mencari pasangan hidup, maka kita harus hidup di dalam ketaatan akan firman-Nya, hidup berserah kepadanya, dan biarlah kita mengalami pertolongannya langkah demi langkah di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan baginya, Tuhan membuka jalan untuk melakukannya dan mencapai segala yang terindah yang Tuhan sudah rancangkan. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Diberkatilah jemaatnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, marilah kita meresponi firman yang telah kita dengarkan ini, dan sekaligus kita akan nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan dan diiringi oleh pujian. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali ya Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami dan telah memungkinkan kami untuk boleh menyatukan hati iman dan pengharapan di dalam ibadah minggu bersama dengan semua jemaat-Mu pada saat ini. Kami mensyukuri firman yang sudah boleh hadir menyapa kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, tuntun kami, berkati kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku dari setiap firman yang kami dengarkan. Ya Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu, biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan menjaga setiap langkah dari seluruh jemaat-Mu. Biarlah kiranya mereka selalu berjalan di dalam tuntunan dan lindungan Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang menyelamatkan. Ya Bapa di surga, bagi jemaat di dalam mengemban segala tugas tanggung jawab pekerjaan karunia-Mu, berilah kekuatan untuk mengemban semuanya itu dengan penuh syukur, penuh sukacita di hadapan Tuhan, penuh tanggung jawab, di mana berkat Tuhan akan dinyatakan. Jikalau masih ada yang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Pun kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berjuang menuntut ilmu. Tuhan, kami percaya rancangan masa depan yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi mereka. Karenanya mampukan mereka bertekun untuk berjuang, di mana Tuhan akan memampukan mereka mencapai masa depan penuh harapan itu. Bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan sendiri yang akan melawat mereka menurut kemurahan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, oleh Mama Eki, Bapak Andarias Ombongkila, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, juga Raiti Randa. Bahkan juga kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Ferry, yang ada di Kalimantan, adik dari Mama Andi yang saat ini sedang mengalami pergumulan sakit oleh karena mengalami musibah. Kami mohon Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa kepada mereka, karena kami percaya Tuhan sanggup memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi mereka. Jemaat Tuhan yang lemah imannya dikuatkan oleh Tuhan. Kalau ada yang berduka hati dihiburkan oleh Tuhan. Yang saat ini sudah lanjut usia, berkati mereka sehingga usia lanjut tidak jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan dari hidup mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan mereka yang boleh ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Biarlah kiranya pertambahan usia itu menjadi kesyukuran bagi setiap jemaat-Mu yang akan memampukan mereka memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah masa pandemi. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, sehingga selalu ada kemampuan untuk mengangkat tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Kami berdoa Tuhan untuk para medis, kiranya diberkati oleh Tuhan di dalam masa pandemi ini, di mana mereka berdiri di garda terdepan untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Berilah sehat selamat kepada mereka, lindungilah mereka Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Dengan demikian ada kekuatan, ada keteguhan untuk mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita, karena Tuhan menjaga mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk mereka yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pekerjaan. Kami meyakini bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan setiap jemaat Tuhan. Bagi pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana. Dengan demikian pada mereka ada kemampuan melihat setiap
rencana Tuhan di balik setiap pergumulan yang dialami oleh bangsa kami. Pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap berkat Tuhan yang ada pada kami, mampukan kami memakainya dengan penuh syukur. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian sebagai bentuk keyakinan kita terhadap tuntunan Tuhan di hari esok kita dengan pujian PKJ 241, tak kutaukan hari esok. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita di dalam tuntunan Tuhan. Marilah kita mempercayakan hidup kita hanya di dalam rancangan Tuhan. Dalam segala hal, teruslah muliakan namanya. Dalam segala keadaan, teruslah jadi berkat bagi sesama kita. Dan sebagai jaminannya, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Diberkatilah kehidupan setiap jemaat. Teruslah menjalani hidup di dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kau tahu hatiku Tuhan,
Kau tahu rinduku tuh